Degradasinya Sampdoria ke Serie C sejak 1945 menjadi pukulan telak untuk publik kota Genova. Stadion Luigi Ferraris kini tak lagi bergemuruh merasakan panggung tertinggi kompetisi Italia. Klub berjuluk Blu Cerchiati ini pernah menjadi raksasa Italia maupun Eropa dengan sederet prestasi yang diraih. Bahkan Sampdoria pernah menjadi klub acuan PSSI dengan melakukan kerjasama bertajuk Primavera. Kesedihan yang mendalam dirasakan Roberto Mancini dan BP Marotta mengingat keduanya pernah mengabdi bersama Sampdoria. Cetak gol coba merangkum hilangnya bagi Sampdoria sebagai berikut. Era kejayaan di Serie A. Sampdoria sempat mengukir tinta emas di kasta tertinggi Italia. Pada musim 1990-1991, skuad Blu Chiati menjadi kampiun Serie A untuk pertama kali. 20 kemenangan dari total 34 laga memantaskan pasukan biru jadi penguasa baru negeri pizza. Mereka bahkan sanggup mengungguli AC Milan yang masih dihuni trio Belanda. Mereka adalah Ruud Gullit, Frank Rijkaard, sampai Marco van Basten. Gelar juara ini begitu spesial karena Sampdoria diisi pemain lokal seperti Roberto Mancini dan Gianluca Vialli. Tercatat cuma ada 3 penggawa dari luar Italia, termasuk veteran Brazil Toninho Cerezo. Usai merengkuh gelar Serie A, mental juara klub asal Genova itu kian terasa. Kehebatan Sampdoria semakin gak terbendung memasuki musim 1993-1994. Anak asuh Sven-Goran Eriksson menjuarai Coppa Italia usai mengandaskan perlawanan klub Serie B yakni Ancona. Di sisi lain, Sampdoria juga sempat menjadi raja Eropa juara Piala Winners. Ajang tersebut setara dengan Liga Champions karena diikuti tim-tim jawara piala domestik dari seluruh benua biru. Gak heran kiprah gemilang Sampdoria membekas di hati penggemar sepak bola Italia. Tak terkecuali Roberto Mancini yang kini telah menjelma jadi manajer jempolan. Itu adalah pengalaman terbaik dalam hidup saya. Bagi saya, Sampdoria adalah klub yang spesial. Jadi saat mereka sedang kesulitan, saya siap membantu, ujar Mancini. Respon serupa turut dilontarkan duet Mancini di masa lalu yakni mendiang Gianluca Vialli. Saking cintanya dengan Sampdoria, pria kelahiran Cremona ini berambisi menyelamatkan klub yang terpuruk. Momen tersebut terjadi pada 2021 silam setelah Presiden Massimo Ferrero ditangkap kepolisian. Vialli dikabarkan ingin membeli saham Sampdoria dan menjadi presiden yang baru. Raksasa Italia yang tertidur lelap. Sayangnya magis Sampdoria perlahan mulai memudar saat masuk di era 2000-an. Skuad 2 Doria selalu gagal juara dan hanya menjadi klub pelengkap Serie A dari musim ke musim. Buktinya di era 2010 ke atas, prestasi terbaik Sampdoria hanyalah berada di peringkat keempat. Lebih mirisnya lagi, pasukan Blu Cerchiati terakhir kali masuk final Piala Italia di musim 2008-2009. Kesempatan tersebut gagal dimanfaatkan karena kalah melawan Lazio di babak adu penalti. Meski mengalami penurunan, Sampdoria masih tetap dipercaya sebagai salah satu akademi terbaik di Italia. Buktinya di tahun 2013, Akademi Klub Amerika Serikat sempat bekerja sama dengan Sampdoria. Sayangnya program ini hanya berjalan selama 1 tahun karena masalah internal. Program kerjasama paling lama dijalankan PSSI Primavera di tahun 1990-an. Proyek Primavera ini memakan dana 8 miliar rupiah karena disiapkan untuk Piala Asia di tahun 1994. Program ini sendiri berhasil menghasilkan sejumlah legenda timnas Indonesia seperti Kurniawan Dwi Yulianto. Sayang seribu sayang setelah nggak bekerja sama, Sampdoria justru hilang arah. Puncaknya terlihat kala skuad Blu Cerchiati harus terdegradasi dari Serie A di musim 2022-2023. Degradasi ini nggak lepas dari keadaan Sampdoria yang terlilit krisis finansial. Menurut laporan, Sampdoria terjerat utang sebesar 15 juta dolar atau 248 miliar rupiah. Krisis ini terjadi lantaran transfer pemain yang terlalu jor-joran di musim 2014 yang lalu.
Celana pendek kargo bisa kamu dapatkan 3 pieces dengan harga 100 ribuan saja. Cek linknya di bawah ini. Masih menjadi klub favorit calon pemain bintang. Keterpurukan yang dialami nggak membuat Sampdoria hilang dari klub paling bersejarah di Italia. Setiap musimnya, skuad lingkaran biru masih terus mengorbitkan pemain bintang. Dalam satu dekade terakhir, masih banyak pemain besar yang ingin membela Sampdoria. Sebut saja seperti Bruno Fernandes yang kini menjadi kapten Manchester United. Gelandang asal Portugal ini pernah membela Sampdoria di musim 2016-2017. Bruno tampil memukau dengan permainan cantiknya yang mampu menghasilkan 5 gol dan 2 assist. Gak heran Sporting Lisbon langsung membelinya dengan mahar 10 juta euro. Marco Giampaolo selaku pelatih Sampdoria saat itu memuji kualitas Bruno yang diprediksi bakal menjadi bintang. Sepak bola bukanlah ilmu pasti, tapi saya tampil sempurna dengan dukungan luar biasa dari para penggemar. Bruno Fernandes pantas mendapatkan pujian khusus dari performanya. Selain Bruno, Sampdoria juga berhasil membangkitkan mental juara dari Milan Skriniar. Bek asal Slovakia ini tampil mengesankan di musim 2016-2017 bersama pasukan biru putih. Buktinya selama membela Sampdoria, Skriniar hanya absen selama 1 pertandingan saja. Gak heran di musim selanjutnya Inter Milan langsung menembus Skriniar dengan mahar 34 juta euro. Padahal kala itu harga pasar dari Skriniar hanya menyentuh angka 7 juta euro. Selain 2 nama tersebut, Sampdoria dulunya juga pernah dibela berbagai pemain kelas kakak seperti Samuel Eto'o. Selain itu ada Mauro Icardi yang tampil monster dengan catatan 11 gol. Antonio Cassano yang kini berstatus legenda bahkan pernah membela Sampdoria dan juga menyumbangkan 42 gol. Ditambah Emil Audero juga sempat menjadi penjaga gawang utama bagi Sampdoria. Kiper kelahiran Mataram ini berhasil mencatatkan 169 penampilan bersama Blue Kerhiati. Degradasi karena 1 kesalahan. Setelah terdegradasi ke Serie B, performa Sampdoria malah semakin menurun drastis. Di musim lalu saja mereka hanya gagal promosi ke kasta tertinggi Italia usai finish di peringkat ke-7. Klub asal Genova tersebut kian terpuruk memasuki musim 2024-2025. Berbagai rentetan hasil negatif memaksa manajemen bergonta-ganti pelatih demi mengembalikan performa tim. Mulai dari Andrea Pirlo, Andrea Sotil, dan Leonardo Semplici. Sampdoria sebenarnya sempat menemukan asa di tangan Semplici yang ingin berambisi meraih tiket lolos ke Serie A. Sayangnya pelatih kelahiran Firenze itu cuma obral janji dengan 2 kemenangan dari 17 laga. Ambisinya belum sempat tercapai dan harus digantikan oleh Alberico Evani. Evani yang ditunjuk di penghujung musim pun gak sanggup berbuat banyak. Dirinya cuma sanggup mengumpulkan 9 poin dari 6 laga yang telah dijalani. Hasilnya Sampdoria resmi terdegradasi ke Serie C musim depan. Catatan ini mencoreng sejarah klub yang turun ke kasta ketiga Liga Italia yang pertama kalinya sejak 1964. Hal tersebut juga mengundang kekecewaan dari Presiden Inter Milan yakni Beppe Marotta. Setelah mengalami tahun-tahun yang luar biasa di mana kami meraih kesuksesan termasuk di Liga Champions, tapi yang tersisa hanyalah penyesalan. Degradasi bersejarah ini sungguh menyedihkan. Di sisi lain, terjerumusnya Sampdoria ke jurang degradasi dinilai karena 1 kesalahan. Pasalnya, pasukan biru gak banyak melakukan pergerakan di bursa transfer. Tercatat 2 Doria hanya membeli 6 pemain di mana 2 diantaranya sudah berusia uzur. Selain itu, taktik Alberico Evani juga gak bisa diandalkan karena kurang pengalaman. Dapatkan diskon 71% sepatu bola dari Zars. Cek linknya untuk informasi lebih lanjut. Itulah ulasan hilangnya bagi Sampdoria yang terperosok ke kasta ketiga Italia. Bagaimana pendapatmu? Akankah pasukan biru sanggup bangkit dan mengulang kejayaannya seperti sedia kala? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.